Ngomong sini lagi. Bentar tanggung. Lagi pengen nih, suami lagi pengen nih. Mantap. Di awal kisah diperlihatkan seorang suami bernama Agus yang sudah gak tahan pingin ngoyos apem istrinya. Sementara istrinya bernama Eni sedikit menolaknya karena dia lagi tanggung gegeroh di dapur cantamat. Namun karena birahinya sudah muncak di ubun-ubun, Agus akhirnya paksa Eni secara kasar untuk melayaninya. Sehingga membuat Eni sedih dan gak tahan dengan perlakuan suaminya seperti itu. Ya Allah, Mas Agus kok kasar banget. Dia lebam kayak gini, benar-benar gak kuat ya Allah. Besok paginya Agus pamitan sama Eni pergi berangkat kerja. Dan di sana ada warga baru yang menjadi tetangganya. Dia bernama Dede. Yang ternyata dia adalah mantan kekasihnya Eni semasa SMP dulu. Kamu Eni kan? Iya, Weni, kamu siapa ya? Aku Dede. Ingat kan? Dede? Iya. Oh, iya ya, aku ingat. Dede kemudian minta nomor HP-nya Eni biar bisa kontekan lagi. Pada suatu hari Dede akhirnya tahu kalau rumah tangganya Eni jauh dari kata rukun. Dia melihat mereka yang sedang bertengkar hebat di depan rumahnya. Kamu dengar ya? Kalau suami pulang itu, harusnya istri itu ada di rumah, bukannya malah keluyuran. Pak, Bapak pikir aku kerja itu buat apa? Buat kebutuhan kita juga. Hingga pada suatu malam Eni menelpon Dede curhat segala derita yang dialami atas perlakuan suaminya. Dan dari situlah bintik-bintik perselingkuhan dimulai. Kalau kenapa-napa, kamu butuh teman curhat, kamu butuh pengen ngaruh sama siapa, ya udah kamu gak apa-apa, kamu cerita sama aku aja, ya? Iya, Dek. Makasih ya. Sebenarnya aku udah tenang, Dek. Keesokan harinya Agus pergi berangkat kerja. Dan Dede pun beraksi memanfaatkan situasi. Sudah gak tahan pingin ketemu Eni, Dede kemudian meneleponnya kalau dia akan ke rumahnya. Itu suami kamu kayaknya udah berangkat deh, rumah kamu sepi dong? Makanya kalau aku sendirian, kamu mau nemenin aku. Ya kalau ditantangin gitu, siapa takut? Aku kesana ya? Ya, aku tunggu ya. Dan akhirnya terjadilah pengecrotan. Mantap mas, punyamu endol banget mas. Aku puas banget mas. Maknyus, jos, jos, ajib. Kamu tuh bener-bener hebat banget tadi. Aku tuh bener-bener puas banget. Makasih ya, sayang. Hingga pada suatu waktu akhirnya perselingkuhan Eni terbongkar. Dia kepergok suaminya sedang teleponan dengan Dede. Agus kemudian paksa Eni untuk mengaku siapa selingkuhannya tersebut. Dengan terpaksa Eni mengaku, namun untuk menutupi perselingkuhannya dengan Dede, Eni sembarangan menyebut nama orang lain, yaitu Karyo, temennya Agus semasa SD yang tinggal di desa sebelah. Kamu habis selingkuh kan? Kamu selingkuh sama siapa? Jawab! Aku sama Mas Karyo, Pak. Maafin Ibu, Pak. Karena sudah gak tahan hidup dengan Agus yang selalu kasar padanya, Eni kemudian menyuruh Dede untuk memaeotkannya, biar mereka bisa bebas berhubungan. Aku udah gak tahan ya. Bunuh dia gimana ya? Besok paginya Agus datang ke rumah Dede curhat kalau dia lagi punya masalah besar. Dia pingin membuat perhitungan dengan temennya si Karyo yang tinggal di desa sebelah, karena dia sudah berselingkuh dengan istrinya. Setelah mendengar semua itu, Dede kemudian menelepon Eni untuk membuat skenario biar dia bisa memaeotkan Agus dengan berpura-pura membantunya untuk membuat perhitungan dengan si Karyo tersebut. Dan pada tengah malam Dede datang menemui Agus di rumahnya untuk membantu membuat perhitungan dengan si Karyo. Mendapat dukungan dari Dede, Agus seneng banget dan langsung berangkat untuk memaeotkan si Karyo tersebut. Di tengah perjalanan yang sepi, Agus berhenti sejenak karena dia gak tahan pingin kencing. Dan pada kesempatan itulah Dede langsung memaeotkannya.
dengan cara dibabuk sebleker dengan membabi buta. Dan akhirnya Agus pun maeot. Setelah itu Dede kemudian menemui Eni dan memberitahukan kalau rencananya berjalan mulus. Dan dengar semua itu Eni pun senang karena mereka jadi bebas berhubungan tanpa penghalang lagi. Besok harinya mayat Agus akhirnya ditemukan warga dan langsung dilaporkan kepada polisi, serta mempostingnya di media sosial Facebook supaya cepat diketahui oleh keluarga korban. Tak berselang lama Eni dapat telepon dari anaknya untuk segera pulang karena ayahnya meninggal mengalami kecelakaan. Singkat cerita, Agus akhirnya selesai dimakamkan. Sewaktu mau persiapan acara tahlilan, Pak Kades bersama polisi datang ke rumah dan meminta Bu Eni ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait kematian suaminya yang tidak wajar. Terkait musibah yang merenggut nyawa suami Bu Eni, kami minta Bu Eni ikut kami ke kantor polisi. Hah? Loh, kenapa saya harus ikut ke kantor polisi, Pak? Ibu hanya dimintai keterangan saja. Di tengah perjalanan Eni diinterogasi oleh polisi dengan dicerca berbagai pertanyaan. Dan akhirnya Eni mengaku kalau dialah yang telah memaeotkan suaminya dengan dibantu oleh selingkuhannya yaitu Dede. Jadi pelakunya ibu sendiri? Iya, Pak. Tapi saya dibantu Dede, Pak. Selingkuhan saya. Dan di akhir cerita Eni dan Dede akhirnya ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Hingga akhirnya mereka pun diancam dengan hukuman 20 tahun penjara. Tamat dengan penyesalan yang sangat membagongkan.